apa kesedihan mendalam Prof. Hikam ketika? Ya bagaimanapun juga Gus Dur ini adalah seorang pemimpin bangsa ya. Iya. Tapi akhirnya karena konspirasi harus dijatuhkan seperti itu. Apalagi cara menjatuhkan Gus Dur itu betul-betul tidak konstitusional. Kelengseran Gus Dur memang masih terasa di kaum Nahdliyin, di Gus Durian, begitu pilunya kita semua. Saya kadang-kadang sedih, Prof. Iya, ya life goes on lah. Kita harus terus, dan caranya ya dengan mengembangkan apa yang kita tahu tentang Gus Dur itu seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, pada Suara TV saya masih berada di rumah Prof. Hikam. Beliau adalah Menteri Ristek di era Gus Dur. Apa kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Terima kasih. Ini asri rumahnya, pemirsa, kayak di Bali nih. Jadi kalau kita mau ke Bali ya ke rumah Prof. Hikam saja. Begini, Prof. Prof. Hikam salah satu orang yang dekat dengan Gus Dur, baik secara struktural kemudian kultural, itu ya. Saya banyak itu cerita-ceritanya. Saya ingin bertanya ke Prof. Hikam tentang detik-detik kejatuhan Gus Dur, ya, mengeluarkan dekret presiden. Kemudian juga waktu itu kita lihat Gus Dur itu pakai celana pendek keluar dari istana. Nah, Prof. Hikam itu berada di mana ketika detik-detik pembacaan dekret dan sebelum dekret? Ya kalau soal itu Mas ya, kita ini bergantung kepada kenangan atau kepada ingatan ya. Dan ingatan itu mesti harus di-recall dengan mungkin bacaan atau apa. Nah, saya tidak siap untuk seperti itu. Coba seingat saya saja ya. Seingat saya saja malam ketika Gus Dur mengeluarkan dekret ya, dan dibacakan paginya, itu saya selalu ada di situ dalam situasi yang sangat tegang ya, dan banyak sekali orang yang berada di situ, dan tentu ya Gus Dur bersama orang-orang yang memberi nasihat kepada beliau seperti Pak Marsilam, seperti Pak Harun Al-Rashid, sarjana hukum dulu, profesor ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, para menteri juga. Nah, karena itu saya juga ada di situ walaupun tidak selalu ikut di dalam diskusi pada waktu itu. Ya, jadi ketika dirumuskan dekret itu pun ya saya bisa mengikuti lah ya dari berbagai macam komunikasi di dalam istana pada waktu itu. Ya. Jadi itu ingatan saya di situ, sehingga ya memang bagi saya sendiri itu sesuatu yang tragis ya, karena Gus Dur harus mengundurkan diri. Dan karena beliau juga tidak mau terjadi ada ya katakanlah pergesekan, apalagi sampai kekerasan. Padahal situasi pada waktu itu memang sangat memungkinkan itu. Bagaimanapun juga orang-orang yang ingin mendukung Gus Dur sampai akhir itu juga sudah banyak bersiap, ya? Bukan hanya di sekitar istana, bahkan di mana-mana. Dan oleh karena itu ya bagi Gus Dur sendiri prinsipnya kan kekuasaan tidak harus dipertahankan mati-matian seperti itu. Maka ya ketika kemudian ada ada pemakzulan itu ya Gus Dur ya udah keluar aja dari istana. Tapi waktu itu suasana kebatinan Gus Dur bagaimana? Prof. Hikam kan ada di istana waktu itu. Ya, suasana kebatinan Gus Dur sudah jelas. Gus Dur ini kan orang, sosok yang seperti saya katakan sebelumnya adalah orang yang sangat konsisten, terutama kalau berbicara mengenai memegang konstitusi. Ya, itu yang sesuatu yang juga saya pegang ya. Bagaimanapun konstitusi itu adalah satu kesepakatan dari warga negara untuk membentuk negara ini. Jadi itu harus menjadi semacam pegangan. Nah, konstitusi pada saat itu ya memang dicoba untuk
maknai secara berbeda. Misalnya ada pembagian kekuasaan antara presiden dan wakil presiden. Iya. Itu Gus Dur tidak mau, tidak ada di dalam konstitusi posisi seperti itu. Walaupun para penasihatnya memberikan solusi politik seperti itu. Kalau Gus Dur mau menerima mungkin secara politik safe, tetapi bagi Gus Dur itu artinya adalah pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi karena itu beliau malah kemudian mengembalikan bahwa ya harus ada dekret untuk membubarkan salah satu komponen partai politik yang dianggap menjadi bagian dari apa namanya konspirasi untuk seperti itu, betul, melanggar konstitusi. Ya, waktu itu kan tegang waktu itu sangat tegang itu kan ya. Prof Hikam itu merasakan ketegangan itu. Iya kan, Gus Dur kan marah kan, kadang-kadang suaranya kan kedengaran juga. Walaupun saya tidak masuk di dalam kamar Gus Dur memanggil orang-orang tertentu yang beliau kemudian marah gitu ya. Tentu Anda bisa baca lah di laporan media siapa aja yang dimarahi oleh pada waktu itu. Tapi saya dengar juga, makanya apalagi di luar di istana itu kan banyak sekali pendukung Gus Dur ya. Pendukung Gus Dur maupun orang yang ingin tahu atau istana itu pada zaman Gus Dur itu kan begitu terbuka gitu. Walaupun tentu ada protokoler yang cukup ketat, tapi banyak orang berkumpul di istana itu biasa. Pada masa seingat saya pada waktu ketegangan antara Gus Dur atau istana dengan DPR legislatif waktu itu kan banyak ya kasus-kasus muncul itu ya. Iya, seperti terutama Bulog Gate dan Brunei Gate kan. Itu kebetulannya bagaimana sih, Prof? Perlu diluruskan itu Brunei Gate kemudian. Saya kira udah banyak ya artikel yang menunjukkan ini, tapi secara formal kan Kejaksaan Agung Republik Indonesia kan menyatakan bahwa tidak ada bukti hukum bahwa Gus Dur terlibat di dalam apa yang disebut dengan Bulog Gate dan Brunei Gate. Tetapi kita ingat di dalam sejarah itu kan selalu hal-hal yang mungkin secara hukum tidak masuk, tetapi secara politik bisa dipakai sebagai alat, sehingga partai-partai politik pada waktu itu kan menggunakan itu sebagai salah satu alasan untuk memakzulkan Gus Dur. Nah, karena partai-partai politik termasuk PKB juga termasuk di sana, ya kemudian kita lihat di dalam deliberasi di DPR, ya kemudian PKB sendirian kan. Betul. Iya. Jadi ya nggak bisa menandingi ya. Nah itu secara legal formal. Tapi secara politik kita juga tahu bagaimana sikap PKB sendiri terhadap Gus Dur pada waktu itu dan sesudahnya kan begitu. Betul. Sesudah Gus Dur dilengserkan itu kan PKB ya mulai mengalami kerentanan ya sejak 2001 2002 itu ya, walaupun bikin muktamar ya, dan ya setelah itu macam-macam yang terjadi sehingga terjadi pada akhirnya Gus Dur sendiri yang juga ikut dilengserkan dari Partai Kebangkitan Bangsa, partai yang didirikan oleh beliau dan teman-temannya itu. Iya, baik. Ketika Gus Dur pakai celana pendek itu di sana, Prof Hikam? Saya tidak di sana. Tidak di sana, Prof Hikam tidak di sana ya. Tapi saya melihat dari televisi dan sangat terharu juga. Ya, apa kesedihan mendalam Prof Hikam ketika? Ya, bagaimanapun juga Gus Dur ini adalah seorang pemimpin bangsa ya. Iya. Tapi akhirnya karena konspirasi harus dijatuhkan seperti itu ya. Memang orang bisa berdebat ya. Kondisi Gus Dur pada waktu itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah cara Gus Dur menunjukkan bahwa power is nothing ya, kekuasaan itu tidak penting, sehingga tetap beliau sebagai orang biasa gitu, sehingga menggunakan pakaian atau kondisi seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin ada sentimen tertentu menganggap bahwa itu sesuatu yang menunjukkan bahwa Gus Dur ditinggalkan oleh rakyat dan lain sebagainya. Tapi saya lebih suka kepada atau lebih memilih terjemahan atau tafsiran yang kedua. Bagi Gus Dur tidak ada sesuatu yang perlu digandoli seperti itu. Dan istana buat rakyat itu memang betul-betul Gus Dur. Cara Gus Dur untuk menunjukkan bahwa istana itu adalah milik rakyat. Jadi tidak ada yang sesuatu yang terlalu istimewa dan lain sebagainya. Tapi
sebagai orang yang mengikuti Gus Dur dan pada waktu itu masih menjadi salah satu dari pembantu Presiden Gus Dur, tentu saya juga sangat sangat sedih dan ya prihatin bahwa ini mau kemana Republik ini, gitu kan? Apalagi cara menjatuhkan Gus Dur itu betul-betul tidak konstitusional. Ya pemirsa, kalau kita lihat video Gus Dur pakai celana pendek, ya seringkali walaupun mungkin saya bukan berada di sana, tetapi kesedihan, kepiluan lah bagi warga NU itu ya, itu masih membekas sampai sekarang itu ya. Iya, bisa dimengerti. Makanya kadang-kadang ada penerjemahan yang seolah-olah itu pelecehan terhadap Gus Dur, tapi ada juga penerjemahan atau penafsiran bahwa Gus Dur ingin menunjukkan bahwa bagi beliau tidak ada sesuatu yang harus dipertahankan secara apa gitu ya. Maka beliau ya gitu kan, ya sudah. Ya, beliau pernah pergi ke Amerika dan kembali biasanya tetap dielu-elukan sampai hari ini. Mana ada sih mantan presiden ya yang seperti Gus Dur di mata rakyat, ya kan? Barangkali hanya Soekarno saja. Prof Hikam, ketika pasca Gus Dur lengser, Prof Hikam bertemu lagi seperti apa nih suasana? Ya, saya bertemu Gus Dur itu ketika beliau mau ke Amerika, sampai saya nggak ikut, tapi saya mengantar lah Gus Dur ya. Dan setelah itu tentu setelah beliau kembali, saya ikut beliau ketika beliau mau ke Jawa Timur yang diantar banyak ribuan orang dari Jakarta sampai waktu di bandara Surabaya sampai di situ Bondo. Begitu baik sih, selalu jalan itu menunjukkan bagaimana popularitas Gus Dur bukan hanya karena di Jawa Timur, tapi memang karena sangat dekat dengan rakyat. Dan beliau biasa-biasa saja. Ya seperti apa yang dikatakan Gus Dur, bagi beliau itu ya perjuangan jalan terus. Makanya beliau kembali lagi ke Jakarta dan kemudian ya membangun Partai Kebangkitan Bangsa pada waktu itu. Tapi kalau menjelang wafatnya Gus Dur, Prof Hikam pernah berdiskusi atau bertemu dengan Gus Dur atau bagaimana? Saya beberapa kali di rumah sakit ya, waktu Gus Dur kena stroke yang pertama, kemudian juga ketika menjelang 2009 itu saya juga suka menengok ke sana atau ke rumah ya, waktu saya di Jakarta, dan waktu saya masih ikut aktif di dalam politik juga, kadang-kadang ketemu Gus Dur. Tapi ya ketemu Gus Dur dalam kondisi beliau sakit, ya apa yang bisa kita lakukan kecuali kita ya memberikan dorongan agar supaya beliau sehat kembali ya. Ya itu saja, yang ngobrol-ngobrol ringan, misalnya nganter anak saya pada waktu mau sekolah ke Amerika, saya ajak ketemu Gus Dur di PBNU. Jadi Gus Dur ketemu anak saya itu ya apa istilahnya itu sederhana sekali di ruang PBNU itu. Di pojok Gus Dur sekarang ya? Iya, dan memberikan ya petuah sedikit lah sama anak saya, dan itu sangat membekas dalam apa namanya kenangan anak saya, sehingga dia menulis bagaimana dia mengenang Gus Dur ya, Masya Allah, sebagai seorang pemimpin yang sangat sederhana. Kira-kira perkataan apa waktu itu? Ya biasalah, Gus Dur kan membesarkan hati ya, dan sebagai ya harapan beliau itu ya anak saya menjadi, kalau karena dia mau sekolah dalam bidang apa hard science ya, di teknik kimia pada waktu itu, ya tentu berharap dia akan sukses dan seperti saya juga, artinya mementingkan apa namanya ilmu pengetahuan ya. Memang beda antara saya ilmu sosial, anak saya sains kan, gitu. Tapi sama-sama saja gitu. Nah yang penting kan yang didapat oleh anak saya itu adalah dorongan dari seorang mantan presiden itu loh, untuk pergi sekolah ya, yang dia sendirian pada waktu itu. Betul. Usianya waktu itu masih ya SMA ya.
Ya, waktu itu masih SMA. Iya, iya. Ya. Ada pesan khusus mungkin pada Gus Durian atau mengenang Gus Dur 13 tahun yang lalu? Ya, kalau saya sebagai seorang yang menganggap dirinya sebagai Gus Durian ya, tentu mengharapkan terus bahwa pemikiran-pemikiran Gus Dur itu akan pada suatu saat akan memang menjadi ya mempunyai semacam library lah, semacam perpustakaan yang apa namanya melihat Gus Dur dari segala macam aspek, apakah itu politik, ekonomi, sosial, art atau seni. Karena Gus Dur itu orang yang sangat memperhatikan macam-macam kayak begitu. Sehingga istilah saya itu library, semacam perpustakaan tentang Gus Dur gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang ini kan sudah ada ya, di UI ada, di mana-mana ada, tapi ya sebagai satu perjuangan ya Gus Durian ini memang terus. Kalau saya lebih pada sosok pemikiran tadi, diskursus tadi. Gus Dur ke depan harus terus, dan setiap tahun ya tentu diperingati ya. Tahun ini ya karena ada persoalan COVID dan lain-lain, saya tidak membuat secara khusus seperti biasanya. Ya, semoga setelah selesai semua ini nanti kita bisa balik kembali ya, terutama untuk masyarakat ya, dan terutama Gus Durian di mana-mana. Saya paling senang dengan acara-acara yang dibuat oleh Gus Durian untuk tidak hanya mengingat Al-Maghfur lah, hari ulang tahun atau wafatnya Gus Dur, tapi juga bagaimana mengembangkan pemikiran-pemikiran. Karena pemikiran beliau itu sangat masih bisa dikembangkan di dalam segala aspek ya. Dan itulah salah satu cara bagaimana mengembangkan ya diskursus yang sudah dibangun oleh Gus Dur tadi. Orang berbeda pendapat tentang Gus Dur juga silahkan aja. Itu justru yang akan memperbesar library tadi itu. Baik, pemirsa, haru biru kelengseran Gus Dur memang masih terasa di kaum Nahdliyin, di Gus Durian, begitu pilunya kita semua. Saya kadang-kadang sedih, Bro. Iya, ya. Mas Yusuf kan juga termasuk dekat ya sebagai wartawan kepada Gus Dur, tapi ya memang life goes on lah, kita harus terus, dan caranya ya dengan mengembangkan apa yang kita tahu tentang Gus Dur itu seterusnya. Ya, pemirsa, mudah-mudahan kita suatu saat menemukan sosok pemimpin bangsa seperti Gus Dur, punya pemikiran besar, berjiwa besar, dan yang pasti memandang politik bukan untuk kekuasaan semata, tetapi lebih pada sisi kemanusiaan. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi